Who are you really without that title? Waktu baru pisah, rasanya seneng banget. Yang paling sangat sederhana, nggak butuh uang sama sekali, yaitu aku minta didengarkan. Cuma didengerin aja kalau kesah, Oke. tanpa judgement sama sekali. Hal yang paling menyakitkan buat aku dari pernikahanku yang kandas itu adalah sangat ironis ketika ini orang di awal itu sangat membantu perjalanannya Sam, tapi di akhir menyakitkan. Hai, Hai, Sam. Agak aneh ya kalau gue manggilnya Sam gitu sebenarnya. emang harusnya dipanggil Sam kan? Iya kan, makanya. Apa kabar sih kamu? Baik, bahagia. Oh, terlihat dari senyumannya bahagia. Padahal palsu ya. Makasih loh udah datang. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama, gantian kita. Jadi kalau misalnya ngomongin Samantha, who are you really without that title? Yes. Seorang ibu Mhm. yang kelakuannya suka abstrak. Terus abstraknya itu gimana abstraknya? Ya harus ada dalam hidup gue 24 jam sih. Kayak Terus sederhana kayak gini nih. Aku kan punya anak remaja ya usia Iya. 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Oke. Terus misalnya kita lagi ngebahas apa gitu. Ntar tiba-tiba ya ngelucu aja gitu. Iya, Tapi iya. lucunya tuh bisa sampai berekspresi secara body language. Jadi melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat semua orang tertawa. Oke. Cuman kalau belum kenal orang pasti diem. Kayak lihat dulu. Anaknya observer soalnya. Oh, anaknya observer. Bisa. Gue jaim ya. Tapi kalau kayak gitu, apa yang orang memang suka salah ngertiin, oh Samantha tuh begini deh, tapi kayaknya ternyata enggak ya gitu. What people misunderstand about you? Yang kamu tahu nih gitu. Yang banyaknya ya. Iya, yang banyaknya. Galak. Kalau diem Masa kan sih? Oh, Kalau diem aja tuh kan kelihatan kayak orang yang serius, misterius. I see. Oh, Dan untuk masuk ke kehidupanku tuh banyak yang komplain susah untuk masuk ke dalam ruang lingkup. Kayak itu tuh banyak banget pagar. layernya gitu. Apa yang dipagerin emang? Sebenarnya nggak ada sih, tapi mungkin mencari kecocokan timingnya. Karena mungkin kan aku gini, aku bisa ngikutin obrolan orang tuh apa aja cukup bisa lah gitu. Walaupun nggak tahu tapi berani nanya gitu. Apa sih gitu tuh ada gitu. Tapi begitu misalnya kayak masuk gitu untuk hubungan yang gue pengen lebih deket nih gitu. Ya mohon maaf saya jadwalnya penuh nih. Gimana mau ketemunya? Saya kayak cuman mau buat jalan-jalan atau apa, atau misalnya kayak waktu sekolah ya, yang banyak salah teman-teman mikir tuh, kayaknya nih anak gaul deh, seru nih. Nah itu tuh sering banget tuh bagian itu. Gaul seru gitu zaman sekolah. Ya, tapi sekarang ada juga yang mikirnya masih kayaknya ngajakin dia pergi gampang nih gitu. Oke. Aku tuh anak rumahan banget. Oh, kamu homebody. Suka lihat video-video traveling gitu kan. Iya. Traveling ada tujuannya ya, nganter anak atau apa. Tapi sebenarnya anak rumahan. Jadi ya udah kalau udah capek ya di rumah aja. Hibernasi, aku tuh suka hibernasi. Jadi kamu anaknya introvert? Enggak juga sih. Enggak juga? Oh, kamu ambivert. Ambivert. Cuman tetap butuh space, waktu sendiri gitu kan. Recharge-nya emang tidur. Oh, kamu recharge-nya tidur? Recharge-nya tidur sendiri deh gitu. Iya, sendiri. Kalau misalnya bisa describe yourself in 3 words. Sam itu gimana sih orangnya? In 3 words. Lovely. Caring. Mau bilang cheerful tapi gak cheerful banget sih. Ada dong, cheerful kan senyum selalu loh. Hard work. Oke. Karena your profession as a psikolog gitu ya. Orang-orang tuh kadang suka misunderstanding gak sih? Atau kalau nggak berpikir kalau oh ya udahlah kamu psikolog, you already know how to live your life misalnya gitu. Atau like you know how to figure
Ada nggak begitu? Jadi kayak ada pressure itu karena memang psikolog, ya udah harus tahu semua gitu? Ada di masa-masa itu. Ada Jadi di masa-masa itu? merasanya kayak gue punya tanggung jawab moral yang sangat tinggi karena punya tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan klien-klien yang datang. Jadi perlu Oke, walk the talk, nggak ya. bisa kita, ini mungkin ajaran papaku juga ya, nggak bisa kita tuh bisa benerin orang, tapi kita nggak bisa menemukan cara untuk membantu diri kita. Iya, Nah itu iya, energinya nggak akan nyampe. Jadi iya, papaku tuh dari aku SMA, dia selalu bilang, kalau kamu mau jadi psikolog, kamu harus bisa bantu diri kamu dulu. oke, Karena itu akan jadi cerminan dari klien kamu secara energi. Dia selalu bilang tuh kayak gitu terus. oke, Terus makin ke sini ya makin bisa merasakan ya. mmm, Maksudnya gini, eee, ketika kita emang udah netral sama semua isu kehidupan personal kita, mmm, itu kita nggak akan capek dalam bekerja kok. mhm, Walaupun dengerin ceritanya aneh-aneh, lucu-lucu iya, gitu. Jadi nggak pernah ngerasa capek gitu. Jadi iya, kalau orang nanya, dulu ya zaman aku baru lulus tuh sehari bisa 7, 8 klien sehari. wow, Iya. sekarang masih begitu nggak? Enggak. Dulu kan kerja setoran nih, jamnya harus nambah nih, harus 1.000 jam gitu kan, biar dibilang sudah pengalaman. Nah, kalau sekarang berapa? Sekarang Sehari? dibatasin, Heeh, sehari maksimal 3 lah. Lebih lebih sehat aja karena kan, banyak bagi waktu juga kan, antara iya, jemput anak, terus bikin konten juga, oh iya, terus mhm, ngurusin yang lainnya, mhm, macem-macem gitu. Jadi kayaknya kalau benar-benar dipadetin dulu tuh gila kerjanya banget sih, itu yang selalu dikomplain sama mantan suami ya. I Jujur see, aja. iya, mumpung aku mengarah ke sana nih sekalian, kamu udah ngomong kan? Oke, Bisa nggak sih Sabtu Minggu tuh di rumah? Ya mohon maaf ini psikolog baru gitu kan, baru lulus harus kejar setoran, dapetnya kliennya Sabtu Minggu gitu. Karena ah, Senin sampai Jumat rata-rata kan kerja, kerja atau sekolah kan. Jadi ya, klien-klien anak tuh biasanya Sabtu Minggu. I see, oke. Jadi itu dikomplain terus. Yang bikin kamu tertarik jadi psikolog itu apa? Dari kecil, dari kecil, Oh, kan papa tuh punya panti asuhan. mmm, Jadi kami waktu itu tinggal di satu bidang tanah tapi rumahnya beda-beda. mmm, Yang ada yang rumah buat anak-anak asuh, ada rumah yang utama buat kita, terus ada kayak perpustakaan, ada ruang bermain lagi apa gitu loh. Jadi macem-macem mmm, lah fasilitas yang bisa dipakai bersama gitu. mmm, Terus dari situ kan si anak kecil ini suka melihat, mengobservasi, emang bawaan orok ya, observer. "Itu orang observe, kenapa sih?" Gitu dan ditinker gitu. Jadi I see. nanyanya, "Iya kenapa kenapa?" Gitu kan, anak kecil kan suka Iya, 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 puas jawabannya dia akan nanya lagi. mhm, mhm, ini nih. One day kakak sepupuku yang lagi Mmm, kuliah psikologi dia cerita gitu, "Oh di psikologi tuh kita belajar ini dan itu," gitu. "Oh ternyata ada ya ilmu yang bisa menjelaskan tentang perilaku manusia. Aku oke, pengen paham tentang kehidupan," gitu. Kuncinya cuman oke, itu, aku pengen paham tentang kehidupan, keren, perilaku orang, memahami orang itu seperti ya, apa, dan dengan ada ilmu yang jelas kayaknya itu bisa bermanfaat deh gitu untuk mhm, membantu. mmm, Ya, bukan cuman klien ya, kalau zaman sekarang kan siapapun yang terkoneksi di sosial mhm, media juga bisa kita acknowledge gitu. ya, oke. Kan as a psychologist gitu, and then tadi kamu berarti divorce udah berapa lama? Udah 5 tahun, Pernikahannya berarti berapa lama? nikahannya 10, sama pacaran gitu-gitu pokoknya 12 tahun bersama. Berarti sebenarnya pas kamu jadi psikolog tuh udah nikah berarti toh? Udah nikah Oh, berapa tahun. karena profesi juga gitu ya? Ada pressure nggak ketika handle divorce? Profesi enggak sih, Oke. selama keadaannya profesional enggak, kan orang-orang banyak yang nggak tahu aku divorce, Iya ya? nggak tahu Oke. sampai 2 tahun terakhir lah, jadi I 3 tahun see. pertama nggak ada yang ngeh. Nggak ada yang ngeh kalau kamu divorce? Iya, Oh, cuman sahabat-sahabat deket banget, iya, 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 iya. cuma 5 orang yang tahu. Oh, oke, oke. Berarti sebenarnya nggak yang terlalu ngefek banget, kadang kan kadang-kadang ada yang mereka jadinya berpikir, oh, contoh misalnya di aku gitu ya, as a matchmaker berarti you know better about relationship. Iya, tapi kan saya juga manusia ya. Saya kan juga manusia. Itu Itu banyak suka sih, iya kan? banyak banyak. Jadi Mhm, kayak misalnya, klien yang dia
lagi mengalami kesulitan dalam rumah tangga gitu, Hmm, dia akan lebih percaya sama psikolog yang nggak divorce. ya sudah lebih lama gitu Iya, daripada yang baru menikah. Jadi iya. sering tuh dari dulu sebelum divorce juga tanya, "Kamu udah nikah berapa tahun?" Kalau Oke. di kasus anak, anaknya usianya berapa banyak kayak I gitu. see. Secara ilmu nggak ada pengaruhnya karena Iya, kita kan belajar ilmunya gitu, iya, bukan dari pengalaman pribadi ya. iya. Itu juga di aku juga banyak dulu tuh. Misalnya sebelumnya, "Kamu matchmaker udah kawin?" Gitu. "Belum." "Gimana matchmaker belum kawin?" "Emang kenapa? It's nothing to do with me. It's about my skill." Gitu. Ternyata di kamu juga ada sama ya berarti ya? Ada. Jadi Oke. dulu tuh sampai kalau waktu aku masih umur-umur 20-an ya, Mmm. kelihatannya kan masih lebih muda lagi nih. Mmm. Harus pakai segala cincin deh biar kan Ah, biasanya pakai cincin mungkin cuman cincin nikah ya, iya, iya, iya. gitu kan. Iya, Ini harus tambahan lagi biar kelihatan kayak gue tuh tante-tante. tua gitu loh, bukan anak ABG loh. Jadi masih baby face gitu ya? Sekarang juga masih baby face masalahnya gitu. Iya kemarin minggu lalu tuh Oke. baru ada event ditanya gitu. Kan fotonya tuh foto 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Mmm, gitu, mmm, foto profilnya tuh gitu mhm. kan. Terus saya, "Mbak kok mukanya nggak berubah Mas sekarang?" It's a compliment. "Iya pakai air Mhm. wudhu." Dan kalau misalnya kita ngomongin divorce gitu ya, ada nggak, your boundaries gitu, kita kan pasti punya boundaries ya, we set boundaries. Ada nggak yang lebih clear atau you set more boundaries setelah divorce? Sebelumnya gitu, karena kan pernikahan tuh nggak gampang ya. Ada nggak dalam pas waktu pernikahan tuh, masa-masa di mana yang jadi either you lose yourself dan nggak tahu setting boundaries misalnya gitu? Kamu pasti udah dapat banyak cerita kan? Iya banyak banget sih, maksudnya Oke, prosesnya tuh banyak, prosesnya itu, berlarut-larut gitu ya. ya, Jadi kayak waktu waktu baru pisah, mmm, rasanya seneng banget. baru pisah itu maksudnya udah ketok palu terus seneng gitu ya? Bahkan sebelum ketok palu, Oke, gitu. Maksudnya oke. kayak kan pisah rumah dulu tuh kita, Oh iya disuruh pisah rumah dulu ya pasti ya, 6 bulan ya? pisah rumah dulu Terus? pisah rumah dulu, terus, itu udah seneng gitu, tapi malam-malam nggak bisa tidur gitu kan. Ah, oke, Terus ya galau-galau maju mundur gitulah. oke, Sebenarnya proses nggak ya? Jadi ada banyak mhm, tahapan eliminasi yang aku lakukan. oke, Kalau aku minta ini masih diturutin nggak? mmm, Kalau masih diturutin berarti dia masih mau sama gue nih. oke, Terus mintanya tuh banyak tuh. Bahkan itu ngelewatin anniversary kita yang ke-10. berikutnya lagi, Jadi oke, anniversary yang ke-10, oke, minta kado nih. ah, Dari 9 tahun menikah nggak pernah minta kado. oke, Di yang ke-10 aku minta, oke, nggak dikasih. nggak Nggak dikasih? dikasih dan dia bilang, "Aku berubah." Oh ya, karena dalam perspektifku, Oke, aku pengen dibuktikan gitu, mhm, kamu masih membutuhkan dan menginginkan aku. iya, Dan ini 10 years anniversary, masa sih nggak mau ngasih? oke, Ya enggak, gitu. Memang itu waktu itu pandemi, jadi alasannya dia ini tuh lagi orang susah ya, lu oke, susah lu harusnya bisa membuktikan iya, gitu. Dalam kesusahan ini gue masih bisa memberikan loh I sesuatu see, buat ini orang iya, yang sudah mendampingi hidup gue sekian lama, bla 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 gitu. Itu iya, enggak, gitu. oke, Terus akhirnya aku minta lagi, yang paling sangat sederhana, nggak butuh uang sama sekali, mmm, yaitu aku minta didengarkan. Cuma didengerin aja keluh kesahku, oke, tanpa judgement sama sekali. oke. Dikasih sih, Oh dikasih? tapi Oke. habis itu gue dibalas 2 jam. Maksud dibalas maksudnya diomelin 2 jam gitu? Habis didengerin 1 jam, diceramain 2 jam. Ya apa bedanya? Saya cuma minta 1 jam didengerin. Oh gitu? Gitu. I see, Jadi, terus? itu final decision-nya di situ. Oke, aku proses ya hari Senin gitu. I see, berarti you push the limit sampai mana nih Ya tahannya dan sampai akhirnya sampai itu? sederhana Iya, banget gitu, iya, cuma dengerin iya. tanpa judgement, enggak, dia nyatet pertama kalinya dalam keributan mendengarkan ceramah atau curhatan istrinya, dia nyatet poin-poinnya, habis itu dia balik 2 jam.
Oke, Ah, udah habis nih 1 jam, sekarang waktunya aku ngomong. Nah, saya kan nggak minta Anda balas ya. oke. Di I situ gitu. Jadi see. udah di level yang ini hal yang paling mudah untuk dilakukan, Hmm, tapi bahkan lu nggak bisa provide itu. I see. Jadi Oke, kayaknya, eee, 90% hidupnya Samantha buat dia, kayak it feels nothing aja saat. I see. Jadi ya udah, kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya, waktu itu pertimbangannya adalah aku nikah muda kan, Kamu nikah umur berapa sih? 21. Oh, oke. Semua kakak-kakakku juga, mamaku juga nikahnya 21. Jadi Ah, I kayaknya jadi see. Ah, oke. jadi nikah muda, terus waktu itu berarti divorce-nya itu ya kira-kira usia 31. Oke. Oke, Ya. terus, di momen itu tuh mikirnya cuma gini, secara kalkulasi nih, Hmm, hmm, ngitung gitu. mhm. Karena kan sebenarnya aku tuh dari zaman-zaman SMP, SMA tuh udah berdagang. Kayak jual-jual kecil-kecilan gitulah, Ya, nyari-nyari duit tambahan gitu. oke. Terus pas aku kuliah, aku ada jualan baju online shop gitu juga, gitu Hmm, kan. mhm, Terus, akhirnya fokus jadi psikolog apa segala macem gitu mhm. kan. Terus, aku ngitung gitu, sebenarnya kalau misalnya dari usia produktif, dari menikah, itu nggak pernah ada larangan gitu ya, atau diarahkan untuk, udah fokus aja gitu. Maksudnya kan kadang gini, seseorang tuh pengen memberikan support terbesarnya Mhm, buat pasangannya, mmm, itu dengan cara yang dia tahu aja sebenarnya kan. mhm. Nah, begitu si salah satu pasangannya itu tahu cara yang berbeda, dia akan punya pertumbuhan yang berbeda juga. Mmm, Jadi dia akan menjadi orang versi yang berbeda dibandingkan pada saat awal pernikahan. iya, Ya, setuju nggak? iya. Yes. Ya kan? Jadi Heeh, kita bener. bercerai dengan orang yang berbeda saat kita menikah. Menikah, Ya, iya. gitu. Jadi pertumbuhan itu yang aku hadapi gitu. Jadi akunya udah bertumbuh pesat, dianya Mmm, masih stagnan di situ gitu. jadinya growth-nya nggak jadi nggak grow Nggak bareng. bareng gitu. Oke, Padahal di awal tuh aku yang tertinggal kan. Jadi, oke. "Ayo aku maju deh, diarahin apa," aja gitu. Jadi, Iya, hal yang paling menyakitkan buat aku dari pernikahanku yang kandas itu adalah sangat ironis ketika ini orang di awal itu sangat membantu perjalanannya Sam, tapi di akhir menyakitkan. Tuh, jadi kayak, "Hah?" Gitu. Oh, oke. ternyata mungkin kalau direfleksikan, ya banyak hal yang aku alami juga gitu, aku Mmm, berkembangnya mungkin terlalu terlalu cepet banget gitu. Jadi, banyak maunya tuh makin banyak kan, dan mmm, makin pinter bisa ini maksudnya kayak gitu kan. mhm, Walaupun dia selalu mendukung ya, mhm, untuk mmm, urusan kayak gitu tuh dia nggak pernah masalah. oke. Tapi akunya jadi makin perhitungan gitu loh. Iya, Kayak, ini kalau gue kemarin selama umur 20 itu sangat produktif, gue udah dapet segini nih, I see. gitu. Oke. Tapi karena kayak begini, kayaknya enggak deh. Kalau sekarang gue hitung nih, jadi ngitung kalau Mhm, gue pergi, gue dapat berapa ya? iya, Karena pas gue udah pisah rumah, sekian bulan itu aja kayaknya gue dapat banyak deh, gitu. I Jadi see. ngitung, jadi Iya, 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 iya. hitungannya tuh berapa. Jadi ngekalkulasiin ya? Karena Oke. akhirnya ya si mungkin udah denger gitu ya, si perempuan over independent ini gitu kan, kayak, "Ah, lu nggak bisa, ya udah gue kerjain sendiri." Gitu ya? Mhm. Karena mungkin itu ajaran dari papa juga kali ya, Iya. kayak, aku tuh diajarin bahkan kalau papaku isi bensin kamu yang turun, aku yang ngisiin bensinnya, papa yang Ah, turun. jadi Jadi nggak pernah ada princess treatment, oke, ya itu pas aku kecil aja lah, ya. maksudnya sebelum aku SD, itu Mmm, princess treatment banget, oke. digendong-gendong, dimanja-manja, Oh, oke gitu gitu. ya, Tapi digendong-gendong. setelah aku SD, dia akan treat aku menuju dewasa dengan life skill yang aku butuhkan, gitu. Oke. Jadi dia, "Ya udah nih yang harus kamu tahu gitu, yuk kita ke bengkel," misalnya gitu, Ah, tahu tentang mobil. dunia cowok jadi lebih banyak tahu ya berarti ya? Jadi dunia perempuan tuh aku belajar justru sama itu mantan suamiku. Ah, Jadi dia oke. sangat-sangat mengajarkan jadi feminin itu seperti apa. Jadi aslinya kamu sebenarnya justru tomboy? Banget. Oh, tomboy. Ini sekarang kenapa feminin banget ya gitu? Gitu Tapi ya? proses belajar What 12 tahun. I see, yang udah dipelajarin, what have you learned from your past marriage?
Banyak banget sebenarnya, Oke. banyak banget. Ini mau diceritain nih. Boleh kalau mau share boleh. 2 jam kayaknya. Iya, panjang gitu kan ya. Banyak, karena aku nggak punya banyak, relationship history ya, Oke. nggak punya. Jadi mantanku waktu aku pacaran SMA juga udah, I see, sorry to hear that. jadi memang nggak banyak gitu kan, ketemu sama dia, he was so kind gitu, sangat provide everything gitu kan, sampai ya mungkin itu perjalanan-perjalanan itu yang membuat kita ada di jalur yang berbeda. Jadi pandangan cara pikirku juga udah berbeda waktu aku kenal sama dia gitu ya. Evolve lah ya jadinya ya. Ya, Iya. diplomatis ya. Iya. Anaknya diplomatis sekali. Terus? Ya, sampai ya pelajarannya yang paling berharga sebetulnya, yang aku rasain ya, gitu. Ini kayaknya belum pernah ngomong di mana-mana. Cuman di The Matchmaker. He will always be my Superman gitu. No. The period of my life. Right. Gitu. Jadi Okay. ya benar-benar yang kehilangan lika-likunya tuh deep banget dan susah untuk bisa kayak terbuka atau kayak gini nih. Once ini silahkan divalidasi ya. Oke. Once you got the best aspect gitu ya, lu nyarinya lagi standarnya di mana? Iya. Gitu. Yeah, I agree on that. Gitu. Nggak semudah itu gitu untuk bisa terbuka, bisa dapet kind of relationship that we had. Gitu. Yeah. Yang it was very lovely family. It was ya. Iya, iya, iya. Gitu. Sampai ya itu mungkin dari egonya aku pengen banyak achieve ini itu. Dari dianya yang mungkin ada, karena kita usianya kan beda jauh banget kan. Beda berapa tahun? 15. Oke. Jadi mungkin dia udah di pace yang santai gitu ya. Iya. Gue udah dapet semuanya gitu. Sementara si anak kecil ini kan masih berambisi gitu ya, berapi-api. Jadi ya jadinya ya udah gitu, I voice see. aja sih gitu. Oke. Dan aku banyak belajarnya justru bukan mencari kesalahannya dia, tapi mencari apa yang sebetulnya selama ini dia selalu kasih tahu. Tapi aku tuh selalu bermain dengan egoku. Berasa sok pinter si psikolognya itu kan, gue yang belajar psikologi gitu. Oke. Ya itu banyak belajarnya tuh justru di situ. Akhirnya I see. begitu sekarang punya relationship lagi gitu, ya udah deh kayaknya emang bener ajarannya dia gitu. Yang tua emang experience-nya lebih ini ya gitu. Teori apa itu? I see. Jadi kalem sekarang. Kalau dulu lebih egonya lebih ini gitu ya. But do Mungkin you bukan ego juga ya, rasa penasaran sih. Jadi kayak gini, aku tuh orang yang sangat tidak berani untuk menyampaikan apa yang aku pikirkan. Oke. Gitu. Tapi bukan introvert ya. Iya. Cuman nggak berani aja gitu. Jadi dia selalu melatih aku untuk bisa bicara. Oke. Gitu. Jadi kayak telepatinya kenceng ya. Kayaknya lagi nggak bener deh gitu. Kamu kenapa? Sabar banget ya. Are you okay? Gitu ya. Oke, apa gitu kan gitu. Terus aku selalu diem. Enggak apa-apa. Dia tuh sabar banget tuh ngajarin untuk bisa ngomong. Gak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah dalam kamu menyampaikan apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa gitu. Nah, ya itu bagian yang aku belajar di relationship sekarang. Aku harus bisa seterbuka itu gitu. Aku nggak bisa apa ya, menyembunyikan semua, terus memproses itu sendiri, terus nanti udah lewat gitu. Jadi ketika ditanya kenapa ya jawab aja gitu. Itu yang aku belajar banget sih. I see. Oke. Berarti makin lama aku juga makin tahu kamu gimana ya. Gimana kalau kita jawabnya pakai ini dulu? Iya kan, masuk. Pas banget. Silakan, kamu udah main nih. Udah main kan? Tapi kan kita belum main nih. Kamu udah bermain. Ih, masa? Bilang. Iya. Jadi coba dong tolong. Buat kamu kan. Buat kamu dong. Ya kamu nanti aku ambil kalau gitu. Udah kamu tanyain. Masa? Oh ya udah jangan kalau udah aku tanyain. What do people often misunderstand? Oke, jangan kalau gitu. Ganti. Udah tanyain juga. Masa?
Enggak sih. In your view, how important is sexual compatibility in a relationship? Ah. Very, very important. Iyalah. Tetap ya, sangat penting. Kalau misalnya physical oke, tapi ternyata seksualnya nggak compatible, lanjut atau enggak? Enggak ya, Oke, enggak sih. full stop, udah. Enggak sih. Tapi Sam itu harus full package masalahnya. Oh, oke. Harus semuanya ya, harus full package ya. Lu I see. kurang satu udah langsung Selesai. selesai. Perfectionist anaknya ya, harus dan punya standarnya harus sesuai ya. Perfectionist enggak sih? Iya, high standard. High standard Oke. untuk hal-hal tertentu ya. Iya, iya, iya. Kayak level kecerdasan otak. Nah, itu nomor satu tuh. Nah, itu penting tuh. Tuh. Sama, itu penting tuh. Oke. Habis itu lucu gak? Humornya nyambung gak? Iya, humor itu penting. Lagi-lagi ya? Ya, lagi dong, lagi dong. Lagi Yes, dong. teman. Iya, ya boleh loh, boleh loh. What is your point of view on open relationship? Ya, whatever you fancy sih. Sebenarnya tetap ya, pandangannya adalah kalau Anda mau melakukan silahkan, tapi saya tidak. Gitu. Berarti kamu di monogamis ya, berarti ya. Ah, waktu itu ada masanya open marriage itu bisa dilakukan gitu. Ya. Tapi at the end kayaknya gue nggak sanggup deh. I see. Gitu. It's not easy kan sebenarnya kan, apalagi involve Nggak. feeling, emotion gitu. Nggak bisa sih. Iya. Jadi nggak aja. Oke. Makasih. Tapi gimana so far life after the divorce gitu? Your dating life, relationship lah. Kamu in a relationship kan sekarang kan? In relationship, Iya. ya udah setahun dan I see. ya It's a happy. Okay, that's nice. A happy relationship. bisa dibilang the most stable relationship that I have ya. Ah, oke. Finally itu dapat itulah. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini, aku tuh nggak pernah nyari cowok yang harus kaya, harus pendapatan yang berapa, itu tuh nggak pernah ada. Oke. Gitu. Justru gue hindari. Oke. Cowok yang udah kaya raya itu yang suka PDKT, enggak deh. Gak usah gitu ya. Oke. Terus? Gitu. Tapi yang dicari adalah memang apa ya, bonding atau emotional connection-nya tuh harus. Oh. Jadi kalau nggak dapat emotional connection, udah I stay away gitu. Jadi buat kamu justru yang paling penting tuh adalah si emotional connection-nya tadi ya? Duit tuh bisa dicari. Iya. Gitu. Dan Iya. kita hidup tuh buat apa sih? Kan nggak perlu jadi kaya-kaya banget ya. Iya. Penting kita bisa tercukupi lah. Iya. Mau jalan-jalan ada. Ada. Pas mau kemana ada gitu ya. Tercukupi kan. Iya bener. Tercukupi. Cuman emotional connection tuh nggak bisa membohongi kualitas relationship-nya. Dan itu memang susah dicari. Iya. Iya. Jadi aku lebih ke situ gitu aja deh. Dan don't you feel banyak yang bilang ya gitu ya. Even some people ask me juga gitu in our relationship juga gitu ya. Gue in a healthy relationship gitu. Healthy relationship tapi healthy relationship tuh boring ya. Ada tuh yang bilang kayak gitu. Dan setelah dicek, biasanya ada yang bilang begitu dan setelah dicek karena sebelumnya mereka itu beradanya di toxic. Which is the drama, roller coaster-nya, ups and down, the chaos-nya, giliran ketemu yang stable, hah? Udah nih gini doang, nggak ada argue cuman segitu doang gitu. Stable, which is good. Stable kan? Ya, gitu. Semalam karena main kartu ini gitu. Satu pertanyaannya apa yang paling kita grateful, kita bersyukur punya satu sama lain gitu. Iya. Ya aku bilang thank you for being so stable, the most stable person that I know gitu. Iya. Oh, that's sweet. Ya. Dan dia juga merasa yang sama gitu. Iya. Gue juga stabil. Oke. Nggak cari perkara soalnya anaknya mah anteng-anteng aja gitu ya. Tapi kamu bisa taunya nih ketika kamu udah setelah divorce and then you ready to date again ya after divorce nih. Kamu taunya kalau misalnya kamu udah emotionally ready itu dari mana? Atau kayak cuman no this is just distraction? Gimana ya? Aku ingat tuh kamu suka ngirimin aku deh. Saya mau dicariin. Bener ya kan?
Sep, kamu maunya gimana? Pokoknya aku maunya bla bla bla. Satu hari ini kan. Iya, iya bener. Kenapa nggak ini Iya, kan? kalau enggak ya dari ini gitu. Oke. Oke. Karena aku sangat tahu apa yang aku mau kali. Iya. Satu itu dulu ya. Iya. Terus aku ke psikolog, aku ke terapi juga gitu. I did send-play therapy couple session sama jadi waktu itu tuh kayak ada sama psikologku tuh dikasih kuesioner. Di situ pokoknya ketahuan kalau aku tuh punya anger yang terselimuti. Jadi nggak kedetek angernya, Nggak keluar. nggak keluar. Oh, kamu nahan. Nahan karena apa ya? Pada saat aku jalanin si proses divorce itu kan aku juga dibantu sama psikolog ya pas di sana tuh. Iya. Dibantu sama psikolog. Memang bagus gitu, maksudnya secara di prosesnya tuh bagus dan smooth gitu kan. Tapi ada satu part yang mereka tuh selalu bilang ke aku bahwa kamu tetap harus positif ya. Dia tuh ini gitu. Kamu tetap harus positif because it's your decision gitu kan. Jadi Oke. kamu juga perlu paham dari sisinya dia. It was very struggle juga gitu, harus menerima tiba-tiba jeder gitu kan. Hah? Lo mau cerai? Gue pikir kita baik-baik aja gitu kan. Kayak petir gitu ya. Iya gitu. Jadi dia pasti juga shock dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya aku berusaha untuk apa ya? Aku merasa sangat bertanggung jawab untuk meredam semua hal. Iya. Supaya dramanya nggak terlalu ya berkelanjutan dan lain sebagainya gitu kan, apalagi buat anakku juga gitu-gitu. Iya. Jadi sampai udah 3 tahun tuh baru kedetek, oh ternyata si angernya tuh nggak keluar memang. Jadi harusnya kan aku tuh marah sama dia karena nggak pernah apa ya istilahnya, nggak pernah diperjuangkan gitu. Karena selalu kayak gini, "Kan kamu yang psikolog," itu tuh kata-kata dia. "Kan kamu yang psikolog," gitu. Nah, itu tuh sampai ada di satu poin gue capek deh jadi psikolog gitu. Karena gila, iya ya, ada ya orang yang selalu bawa-bawa profesi ya. Oke. Gitu kan. Jadi kan kamu yang psikolog, jadi kamu harus memahami dong posisi orang lain. Ini benar sih, secara empati itu benar. Gitu, tapi secara porsi aku sebagai istrinya, dia belain gue kayak Iya. kebongkar deh. Terus? Nah, sampai ada kondisi itu akhirnya ya psikolognya bilang, "Kamu mendingan diproses deh," gitu. Dikeluarin aja marahnya apa segala macem gitu kan. Ya udah akhirnya diprosesnya pakai send-play therapy. Oke. Proses pakai itu. Karena even aku tuh secara rasional, "Apa sih, lo marah apa sih? Gue kesel." Iya, tapi kayaknya udah nggak di level marah deh. Jadi marahnya harus gimana ya? Udah kan, ya udah kita ikutin aja deh gitu kan, walaupun psikolog juga ya. Ternyata memang di send-play kelihatan gitu. I see. Kelihatan prosesnya apa segala macam gitu. Terus habis itu udah sih, udah selesai dicek lagi sama psikolognya, "Ini udah aman nih." Ya dibilangnya pokoknya kalau buat kamu tuh tipenya harus yang lama gitu. Kamu nggak bisa yang instan gitu kayak, oh 2 minggu langsung Iya. itu nggak bisa. Jadi harus kayak pelan-pelan gitu. Kamu butuh pembuktian nih dari si orang ini. Mesinnya lama ya gitu, panasnya gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih. Oke. Nah, tapi terus akhirnya di waktu itu juga banyak cowok-cowok yang mulai deketin gitu ya, mulai tahu, mulai kayak ya orang-orang ngeh aja gitu kali ya. Iya. Kok kayak nggak pernah posting apa gitu kan. Oke. Walaupun nggak pernah ngomong-ngomong gitu. Sampai akhirnya itu nggak berasa kayak nggak ada kayak keinginan untuk apa tuh nggak ada. Anakku tuh selalu nanya, "Mama nggak mau nikah lagi, nggak mau punya pacar," gitu. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Sampai and then ketemu si yang sekarang itu. Kalau kita ngobrol panjang kan nggak selesai-selesai ya. Iya. Last question deh. Kalau nggak panjang gitu. If you could say one thing to someone who feels ashamed of being divorced, what would it be? Orang kan kadang ketika mereka divorce kayak I feel ashamed karena gue udah divorce, failure lah atau apa gitu.
dan mereka mau regain misalnya gitu ya, tapi yang bisa kamu bilang buat orang yang mereka karena kamu udah lewatin itu kan, yang bisa kamu bilang sama yang mereka mungkin either menuju divorce, on the way divorce, atau yang memang mereka udah di fase divorce dan feel shame with that status gitu. Kamu mau bilang apa? Love yourself better. Deep. Judul buku. Iya. Deep. Ya, perlu belajar mengenali diri lagi, perlu belajar mencintai diri lagi, karena pasti ada keterpisahan versi diri kita ketika sama pasangan kan. Jadi apa ya, reclaim your own self once in a time. Reclaim your own self. Jangan lupa. Thank you so much. Makasih loh, thank you loh udah datang, udah sharing. Yang sebelumnya nggak pernah share, hanya di The Matchmaker dia share. Thank you so much, makasih. See you in the next episode. Bye.